siang, sahabat pendengar maupun Anda berada senang rasanya di Suara Siang hari ini. Bang Andre Tola kembali hadir di ruang dengar semua di hari Kamis 31 Oktober 2024. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ini dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumsel, KPID Sumsel. Yang langsung hadir Pak Ketuanya, Kakanda RP DMA. Assalamualaikum Kakanda. Wah, ya, orang sehat ya. Santai ngobrolnya. Kemudian juga beliau juga merangkap sebagai anggota bidang pengawasan isi siaran ya di tempat kali ini. Hadir juga ada Bapak Wakil Ketua KPID Sumsel, Pak Hasandri Agustiawan Messi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ini pertama kali Pak Hasandri di sini? Ya, pertama kali. Ini menarik ini Pak. Ini mungkin Pak Hasandri ya bisa menyampaikan nih terkait dengan ketentuan isi siaran kampanye pilkada yang kita tahu LPPL ini merupakan juga salah satu lembaga penyiaran lokal. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Suara Muara ini 97,4 FM. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Alhamdulillah dan terima kasih kepada pihak LPPL Radio Suara Muara ini yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada kami. Ini momen yang tepat bagi kami. Informasi yang kami dapat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini sudah ada dua lembaga penyelenggara yang hadir, kawan-kawan dari KPU Muara Enim, Bawaslu Muara Enim, dan hari ini giliran kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang hadir. Sebenarnya kami ini berada dalam satu gugus tugas, ada 4 lembaga, pertama KPU, Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers. Kehadiran kami di sini, kalau tadi diceritakan KPU itu adalah sebagai penyelenggara, sementara Bawaslu adalah sebagai badan pengawas dari pelaksanaan ini. Maka Komisi Penyiaran Indonesia Daerah juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pesta demokrasi akbar ini. Kami adalah lembaga negara yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pembinaan kepada kawan-kawan media penyiaran baik televisi maupun radio. Berkaitan dengan tugas kami sebagai lembaga negara yang memang diberikan kewenangan dan ikut terlibat dalam pemilihan umum kepala daerah ini, kami melakukan pengawasan kepada lembaga penyiarannya ya. Kalau kawan-kawan Bawaslu terhadap para calon kepala daerah, kita justru kepada kawan-kawan lembaga penyiaran termasuk Radio Suara Muara Enim. Sekali unsur-unsur yang saling memojokkan dan unsur-unsur pokoknya. Yang ketiga adalah penyelenggara, calon kepala daerah. Calon kepala daerah mempunyai kewajiban ya, dan yang terakhir adalah penyelenggara. Penyelenggara itu adalah kalau memang ini bisa saja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim. Mereka mempunyai kewajiban, mempunyai tugas untuk memanfaatkan media ini sebagai sarana penyambung lidah para cakana itu. Ya, karena aturan yang ada itu memungkinkan mereka melibatkan kawan-kawan lembaga penyiar untuk memfasilitasi penyampaian pesan-pesan mereka itu. Terkait pesta demokrasi pilkada kita tahun 2024 ini kan serentak 38 provinsi nasional. Untuk Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota ya. Jadi memang kita juga sebagai lembaga negara yang punya kewajiban untuk ikut mensukseskan pilkada ini. Nah, kami tentu KPID yang berperan di bidang penyiaran mengingatkan kembali ke teman-teman di radio, lembaga penyiaran di maksud adalah radio dan televisi. Nah, sekarang khususnya untuk radio, jadi harus diingatkan kembali aturan main yang sudah ada. Pertama misalnya Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Kemudian P3SPS, kemudian ada juga surat edaran KPI nomor 6 tahun 2024, juga PKPU nomor 13 tahun 2024. Nah, apa itu? Misalnya kalau misalnya aturan soal tahapan kampanyenya itu gimana? Itu kan ada di PKPU. Nah, rigid lagi kita bicara misalnya soal iklan. Iklan itu kan ada ketentuannya. Kalau di PKPU nomor 24 itu nomor 13 ya, tahun 2024 itu ada di tanggal 10 kalau nggak salah.
tanggal 10 November. Artinya, maksudnya kalau sekarang ini belum dimulai, artinya lembaga penyiaran tidak boleh mengiklankan calon kepala daerah sebelum itu waktunya. Kalau terjadi misalnya, nah itu tugas dan fungsi kami hadir untuk mengingatkan lembaga penyiaran. Kalau seandainya terjadi, tentu kami nanti akan lihat apakah benar terjadi pelanggaran, karena itu dianggap pelanggaran karena menyalahi aturan yang ada. Tentunya nanti KPID akan melakukan tindakan yang berupa sanksi. Karena misalnya masyarakat Muara Enim ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun radio apa gitu. Ya. Jadi mereka boleh mengadukan itu ke KPID. Nanti mungkin di akhir ini segmen kita akan kita kasih nomornya, nomor WhatsApp yang biasa ataupun di medsos. Untuk pengaduan tadi ya? Iya, untuk pengaduan. Baik itu yang di pusat maupun di daerah gitu ya. Kemudian juga Dewan Pers untuk mengawasi dan memastikan bahwa kampanye di media massa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Oke. Baik. Dari kami berdua, pertama saya dulu. Ya. Pertama ini kami berikan kepada masyarakat Muara Enim bahwasanya tanggal 27 November itu adalah harinya kita untuk menentukan Muara Enim 5 tahun ke depan. Oleh karenanya datanglah ke TPS, gunakan hak demokrasi kita, pilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan lewat media-media resmi, terutama lewat Radio Suara Muara Enim. Kami yakin mereka sudah melakukan itu. Kepada lembaga penyiaran di Muara Enim, terus Radio Suara Muara Enim, teruslah berbuat untuk masyarakat ya, terkait dengan pilkada ini. Manfaatkan demokrasi ini dengan memberikan porsi yang sama kepada seluruh cakada. Ada 4 calon kepala daerah di Muara Enim, tentunya keempat-empatnya harus diberikan porsi yang sama untuk menyampaikan visi misi mereka, menyampaikan program mereka kepada masyarakat Muara Enim. Terima kasih dan jaya selalu Radio Suara Muara Enim. Bahkan sampai ke pelosok kecamatan. Tentunya dengan kekuatan media yang besar ini diharapkan fungsi dari media itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi tadi, selain juga sebagai media pendidikan, juga sebagai alat kebudayaan dan ekonomi, kemudian juga sebagai perangkat kontrol sosial. Jadi diharapkan melalui media ini tingkat partisipasi publik melalui informasi yang diberikan ke masyarakat itu untuk menghadapi pilkada itu meningkat. Seperti tadi Pak Santri bilang, datang ke TPS, pilihlah pemimpin untuk Muara Enim 5 tahun ke depan bisa membawa Muara Enim semakin lebih maju. Betul. Jadi sebagai media yang menyiarkan informasi tersebut harus lebih bijak dan cerdas menyampaikan informasi terhadap masyarakat sehingga asas manfaat dari media yang ada itu benar-benar terasa di masyarakat Muara Enim. Baik, terima kasih. Mak bapak balik ke rumah betul. Karena kami ini radio ini kadang-kadang tuh kalau udah dikunjungi KPID kadang-kadang kangen. Sebulan tuh aduh udah kemana KPID ini kan. Jadi ini wujud perhatian juga dari KPID, Sumsel khususnya yang sudah berkunjung ke LPPL. Kita pengen harapkan dunia penyiaran ini tetap eksis dan berkembang. Karena radio sekarang ini kalau zaman-zaman dulu lo mendengarkannya lewat tuning ya dengan menggunakan baterai berapa banyak itu, tapi sekarang ini lemah. Dari kita sudah ada aplikasinya DW, artinya dari HP Android itu sudah bisa didengarkan buat anak-anak milenial saat ini. Jadi bisa langsung download dari Play Store Radio Suara Muara Enim melalui streaming atau juga melalui frekuensi juga bisa ya. Jadi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dunia digitalisasi ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari KPID, Pak R. Priyadi MA, kemudian Pak Hasandri Agustiawan MSI, kemudian Pak M. Jul Fajrin ST, dan Pak Rahmat Fadil MSI, serta Ibu Fitri Wulandari atas kunjungannya. Kemudian kami doakan kembali ke Palembang dengan selamat ya. Oke, baik. Hidup bukanlah sebuah pemutar musik di mana kamu bisa memilih apa yang ingin dimainkan, tapi hidup adalah sebuah radio di mana kamu harus menikmati apa yang dimainkan. Saya Dijanda Tolan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.